Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kemarin itu ada klien saya Bun yang mengeluh. Suaminya ini susah sekali diajak berhubungan ranjang. Sudah dibujuk-bujuk, ya, dirayu-rayu, bahkan digoda-goda. Suaminya ini susah sekali untuk mengikuti keinginan istrinya. Bahkan si istri ini sampai menghias diri dengan pakaian-pakaian dinas malam, ya, untuk bikin suaminya itu terangsang. Tapi suaminya masih saja nggak selera. Ya, beliau sempat konsultasi dengan saya mengenai hal ini. Dan waktu itu yang paling beliau keluhkan adalah, Bunda Ayu, kok bisa ya kalau sama saya istrinya itu suami itu lemah banget. Tapi kalau sama si pelakor itu dia bisa ngelakuinnya, Bun. Nah, di sini saya akan bongkar beberapa alasan mengapa bisa terjadi fenomena semacam ini berdasarkan kasus-kasus yang saya amati. Jadi, alasan yang pertama, nah, biasanya secara batin dia itu punya pengalaman yang tidak menyenangkan soal hubungan ranjang dengan istri. Nah, bisa jadi dulunya ketika berhubungan intim, dia pernah mendengar kalimat-kalimat tertentu dari istrinya yang sifatnya negatif. Entah itu mengeluh soal kekuatan ereksinya, mengeluh soal durasi waktunya, mengeluh soal foreplay-nya dan sebagainya. Atau bahkan si istri ini pernah mengatakan kalimat-kalimat yang sifatnya itu meragukan. Misalnya nih, "Hah? Udah gitu doang?" Atau, "Loh, kok gini?" dan sebagainya. Kalimat-kalimat negatif ini ketika diucapkan dalam kondisi berhubungan intim di mana alam bawah sadar suami sedang terbuka lebar, nah itu bisa langsung ngena di hatinya, Bun. Makanya di momen bercinta ini kita perlu hati-hati dalam berucap. Nah, kemudian penyebab yang kedua, bisa jadi suami Bunda ini pernah mendapatkan perlakuan yang menyinggung harga dirinya di luar urusan ranjang. Ya, mungkin ada momen di mana istri di sini tuh pernah kepleset ngomong yang tanpa disadari itu sudah membuat suami tersinggung. Entah itu nadanya meremehkan, melecehkan, atau membandingkan suami dengan orang lain, atau bahkan ya menyalahkan atau menyudutkan. Sikap-sikap seperti ini sekilas memang tidak ada hubungannya dengan hubungan intim ya. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harga diri suami itu berkaitan erat dengan kekuatan seksualnya. Nah, makanya ketika harga dirinya di sini runtuh, otomatis kekuatan seksualnya juga ikut runtuh. Dan bisa jadi inilah penyebab mengapa suami itu seolah jadi lemah di depan istri. Nah, kemudian faktor yang ketiga, mengapa lemah syahwat sama istri tapi bernafsu sama pelakor, yaitu karena faktor energi seks appeal dalam diri istri dan pelakor. Nah, jadi bisa jadi jika dibandingkan energi auranya, aura seks appeal istri dan pelakor ini tuh beda, Bun. Nah, bisa jadi aura seks appeal ini itu kurang maksimal, sedangkan seks appeal si pelakor ini sedang dalam kondisi puncak. Oke, analoginya seperti medan magnet yang beradu kekuatan. Jadi tarik-menarik. Bunda ada di kutub utara dan si pelakor ini di kutub selatan. Nah, kira-kira kutub mana nih yang lebih kuat untuk menarik suami Bunda? Ya, semua tergantung energi aura seks appeal dalam diri masing-masing. Jadi ketika aura seks appeal pelakor lebih kuat, nah ini bahaya, Bunda. Suami pasti bawaannya pengen lengket terus dengan selingkuhannya, yang notabene adalah wanita yang haram untuk diajak berhubungan intim. Nah, ini kalau dibiarkan saja kan akan mengundang azab dan murka Allah ya, Bun. Ya gimana enggak? Sama yang haram lengket, tapi yang sama halal kok malah enggak. Ini bisa jadi renungan buat kita. Pelakor yang jelas-jelas haram saja itu sering menghalalkan segala cara demi mendapatkan suami Bunda. Nah, artinya Bunda sebagai istri yang syah, yang halal, yang legal, justru lebih wajib untuk berusaha menarik kembali cinta dan hasrat suami Bunda. Dan inilah ladang amal buat Bunda. Analoginya, kalau pelakor berani menggelontorkan uang buat perawatan demi menggait suami orang, itu kan artinya dia menghamburkan uang demi yang haram. Betul nggak, Bunda? Nah, itu aja dibela-belain, padahal itu haram. Nah, sekarang gimana dengan Bunda yang jelas-jelas halal, sah dan legal? Ya pastinya usaha Bunda dalam menggait kembali suami Bunda yang halal ini justru lebih diridhoi oleh Allah. Jadi Bunda nggak perlu khawatir kalau memang Bunda butuh banyak effort demi menyelamatkan rumah tangga. Karena
semua usaha Bunda itu akan dicatat sebagai pahala. Nah, sekarang tugas Bunda adalah menguatkan aura sex appeal Bunda, ya, memperbaiki komunikasi dan memperbaiki hubungan batin dengan suami. Nah, soal aura sex appeal Bunda ini bisa jadi malah justru yang paling penting ya Bun, karena ini adalah faktor yang sangat besar pengaruhnya. Dan insya Allah, aura sex appeal Bunda ini bisa ditingkatkan dengan cara yang lebih praktis. Salah satunya dengan menggunakan parfum Anira ini Bun. Nah, kenapa parfum Anira? Nah, parfum Anira ini Bun, bukan parfum biasa, karena dibalik aroma wanginya yang khas ini terkandung energi doa dan zikir khusus, sehingga insya Allah membantu menguatkan pancaran aura sex appeal Bunda, ya, mengembalikan kekuatan biologi suami, sekaligus melunturkan pengaruh daya pikat pelakor dalam diri suami, sehingga hubungan ranjang Bunda dan suami ini kembali mesra. Nah, untuk mendapatkannya Bunda bisa menghubungi Mbak Dinda di nomor yang ada di sini. Baik, itu tadi 3 alasan mengapa suami bisa lemah syahwat sama istri tapi bersemangat kalau sama pelakor. Nah, sebagai istri Syah yang halal dan legal, Bunda tidak boleh tinggal diam ya. Oke, saya akhiri sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.